Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Karmila Sari, NIM 1907615 dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fasilitas pendidikan berdasarkan fungsi, jenis, dan sifatnya. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar terdiri dari dua. Yang pertama, sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, tanaman, halaman. Selanjutnya, ditinjau dari jenisnya, yaitu fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan lain sebagainya. Fasilitas non-fisik, segala sesuatu yang bersifat untuk mempermudah suatu kegiatan seperti manusia, jasa, dan uang. Nah, yang ketiga, ditinjau dari sifat barangnya. Barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur tulis, tinta, kertas penghapus, dan sebagainya. Dan barang yang tidak habis pakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, barang tidak bergerak itu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan seperti gedung dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, dilihat dari komponennya. Hardware itu adalah perangkat keras dan penampil software, misalnya pesawat radio, tape recorder, proyektor slide, proyektor film, dan lain sebagainya. Kalau software itu perangkat lunak atau bahan atau program yang ditampilkan dengan hardware, misalnya kaset, piringan hitam, slide, film, skrip rekaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukarnya. Pengadaan bangunan dengan cara mendirikan bangunan, membeli, menyewa, ataupun menerima hibah. Pengadaan perabot dilakukan dengan membeli atau membuat sendiri, menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Pengadaan kendaraan ini untuk sekolah yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, untuk kendaraan tak bermotor seperti sepeda, gerobak, dan becak. Pengadaan sarana pendidikan, alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran, alat kantor, mesin ketik, mesin hitung, dan alat tulis kantor, kertas, tinta, map, dan lain sebagainya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang dari keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Untuk keperluan penyimpanan barang biasanya digunakan di gudang. Untuk mempersiapkan gudang perlunya semacam lokasi, konstruksi, bentuk, sifat, dan ketentuan tata letak barang sesuai dengan jenis dan sifat barangnya. Selanjutnya ada yang keempat, inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, inventarisasi ini dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya,
Ada yang kelima, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi pemegang atau yang satu kepada instansi yang lain. Adapun tiga kegiatan, yang pertama, penyusunan alokasi, dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian barang. Yang kedua, pengiriman barang yang dilakukan dari pusat penyalur barang. Yang ketiga, penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, jangan lupa untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi yang baik. Nah, bisa dimulai dari pemakaian barang itu sendiri, berhati-hati dalam menuangkannya, dan harus dilakukan oleh petugas profesional jika barang tersebut bersifat khusus, yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang. Yang ketujuh, rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Nomor 8, penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan satu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Fungsi dari pengelolaan perlengkapan penghapusan mempunyai arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Yang kedua, meringankan beban kerja inventarisasi karena barang-barang banyak yang tinggal menyusut. Yang ketiga, membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan organisasi atau lembaga yang mengurusnya. Yang kesembilan, pengendalian. Dalam hal pengendalian ini dapat disusun serangkaian kerja. Yang pertama, mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan. Yang kedua, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, sekiranya penyimpangan menyangkut kebijakan. Selanjutnya, mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing bila kelihatannya terjadi atau akan terjadi penyimpangan yang bersifat teknis. Selanjutnya, mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi lain. Dan menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan dari pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi. Nah, selanjutnya adalah fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menunjukkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosialnya, ekonominya, budayanya, serta sifat-sifat individunya. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana prasarana ini dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana prasarana. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dan mempunyai kewajiban dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan juga. Guru juga lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatannya dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.